Padahal salaf adalah prinsip beragama. Beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena banyaknya perbedaan di kalangan orang-orang yang mengaku salaf dan mengatasnamakan salaf, sampai-sampai sebagian orang bertanya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فنحمد الله عز وجل على ما من علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فإننا المحاضرة باللغة الإندونيسية أم باللغة العربية؟ بالإندونيسية. طيب. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah sebelum masuk ke pembahasan kitab. Yang pertama, dan saya harap yang pertama ini antum memahaminya dengan baik, dan insyaallah ta'ala itulah hakikatnya, bahwa keberadaan ana di hadapan antum saat ini bukan karena saya lebih berilmu di ruangan ini, bukan karena saya lebih senior, bukan pula lebih berhak, tetapi karena kita sama-sama memahami firman Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sit. Fadzakara minha idza stansahaka fansahhu. Karena insyaallah taala, dan saya yakinnya bahwa di ruangan ini ada yang jauh lebih berilmu daripada saya. Di antara mereka yang saya lihat sekarang adalah Ustadzul Qarnain. Saya ke Yaman, beliau sudah 4 tahun di sana. Juga di tengah-tengah antum ada ustadz saya yang membukakan mata saya terhadap sunnah ini, Ustadz Muhsin, sekalipun beliau belum kiaman, tetapi insyaallah beliau termasuk dari orang yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala di atas sunnah ini, walaupun sedikit orang yang mengenal beliau. Kemudian faedah berikutnya, kata Syekh, poin berikutnya dari bahasa Syekh tadi, bahwa ada sebagian orang karena melihat banyaknya orang yang menisbatkan diri kepada salaf, tapi mereka saling berbeda-beda, saling beraneka ragam manhajnya, sehingga ada yang bertanya, kamu salafi mana? Kamu salafi Yaman apa salafi Saudi? Kamu salafi Sudan apa salafi Mesir? Kamu salafi mana? Salafi Medan? Medannya salafi mana? Ya abu-abu ini gak bisa. Salafi siapa? Jadi bahasa salafi ini seakan-akan dia kata yang muqayyad. Padahal salaf adalah prinsip beragama. Beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena banyaknya perbedaan di kalangan orang-orang yang mengaku salaf dan mengatasnamakan salaf, sampai-sampai sebagian orang bertanya demikian.
ada istilah salafi jihadi, ada salafi ilmi. Ya. Bahkan mungkin kita di Indonesia ada salafi media ini, ada salafi ustadz ini. Salafi mana? Ya. Pada kalimat salaf itu kata yang universal. Yang mencakup seluruh orang, setiap muslim dan muslimah yang beragama dan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Itulah salafi. Ya. Tapi sekarang menjadi bahasa yang eksklusif. Oh, dia salafi Yaman. Salafi Yaman beda dengan salafi Madinah. Karena Nabi Madinah beda dengan Nabi Yaman mungkin. Ini salafi roja atau bukan salafi roja? Terkadang ada juga demikian. Ini salafi ustadz ini atau salafi ustadz itu. Kalau di Medan salafi mana dia? Lajnah mana? Oh, bukan salafi itu, abu-abu itu nggak jelas. Dan seterusnya. Ya akhi, kalimat salaf kalimat universal. Bukan kalimat organisasi, bukan kalimat ormas. Bukan kalimat politikiyah. Dia kalimat syar'iyah, dia kalimat universaliyah. Kalimat yang universal, universaliyah kan? Menaat mengikuti man'utnya. Man'ut mudzakkar, muannats, naat juga harus muannas. Kalimat universaliyah. Dia kalimat yang universal. Apa sebabnya ini? Karena orang menganggap salaf itu mengkaitkan salaf kepada kepribadian seseorang atau kepada suatu ormas, sehingga muncullah pertanyaan salafi mana? Salafi ini apa salafi itu? Yang tadi sebagai contoh ya. Baik. Wa ma huwa illa qalil hatta sirta tasma' salafiyah jihadiyah salafiyah ilmiyah, sehingga terkadang kamu mendengar ini salafi jihadiyah, ini salafi ilmiyah. Akan terkadang kita dengar ini Ustaz Salafi, Salafi Yaman beliau. Kalau Ustaz ini Salafi Madinah, ini kan sering kita dengar kata-kata seperti ini. Salafi TV ini, Salafi TV itu. Ini Salafi ini Salafi itu. La haula wala quwata illa billah. Pada kalimat salaf adalah kata yang universal. Tepat enggak kita bilang ini Islam Yaman, ini Islam Madinah? Tepat? Enggak tepat kan? Ini Islam Mesir, ini Islam Sudan. Memang Islam di Sudan nabinya dari Amerika. Sama juga nabinya. Kitab sucinya juga sama. Pemahaman para salaf juga pemahaman yang universal. Dan telah selesai pemahaman mereka. Telah paten, telah baku yang harus diikuti oleh setiap orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Ya. Hanya saja benar tidaknya orang tersebut di atas itu, maka ucapan, perbuatan serta akidah dia yang membuktikan hal itu. Ya. Jadi kalimat salaf bukan kata yang muqayyad, kecuali muqayyad bittiba'i as-sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Kemudian beliau juga menyebutkan di dalam muqaddimah ini bahwa sebagian orang ada yang menjadikan kepribadian seseorang sebagai tolak ukur salafi. Sehingga begitu orang tersebut salah, maka orang langsung menisbatkan kesalahannya kepada manhaj salaf. Dan ini sering terjadi, apalagi di kalangan orang awam ya. Salafi jelek-jelek, salaf nggak betul dakwah salaf. Karena saya lihat si A demikian. Padahal kalau dia ingin menyatakan si A salah, manhajus salaf tetap selalu benar. Sebagaimana kalau ada orang muslim yang melakukan kesalahan, apakah kita katakan Islam salah? Kan enggak. Ya. Kita tidak katakan salah Islam, tetapi kita katakan salah individu orang yang beragama Islam. Tapi karena orang tidak paham kalimat salaf, sehingga kesalahan yang terjadi pada seseorang dinisbatkan kepada salaf. Bahkan sebagian orang menjadikan kepribadian seseorang sebagai tolak ukur salaf. Siapa yang sama ustadz itu dia salafi, yang enggak sama ustadz itu dia bukan salafi. Yang sama ustadz itu hadir kajiannya, enggak sama ustadz itu enggak boleh hadir. Inilah yang namanya hizbiyah, ini definisi hizbiyah. Hizbiyah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah alladzina yuwaluna wa yu'aduna fi syakhsin wahid, di mana al-wala wal bara mereka dibangun di atas individu per orang. Ya. Tidak demikian al-wala wal bara kita dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya.
Ketika kita dia nggak gabung mau saya, dia nggak gabung di lajnah saya, dia nggak gabung di TV ini. Padahal itu orang jelas gurunya di atas manhajus salaf. Dia pun di atas manhajus salaf. Siang dan malam dia menyeru manusia kepada manhajus salaf. Hanya gara-gara nggak gabung suatu lajnah, nggak gabung di suatu televisi, atau tidak direkomended oleh guru dia yang mungkin punya penyakit hati, langsung dia jadikan sebagai tolak ukur. Inilah yang namanya hizbiyah ya ikhwan. Inilah yang namanya hizbiyah. Nanti akan beliau terangkan kepada kita bagaimana ulama salaf di dalam mengatakan seseorang itu salafi dan mengeluarkan seorang dari salaf. Dan bagaimana ulama menyikapi individu orang yang memang dia menyelisihi manhajus salaf. Ada rincian. Nah, kemudian di dalam muqaddimah ini, beliau juga menyebutkan bahwa sebagian orang ada yang bermudah-mudahan di dalam menisbatkan sebagian orang kepada salaf. Sampai-sampai sebenarnya mereka menyatakan innal jama'at al-islamiyah liyawma kulluha salafiyah. Semua jamaah ormas yang ada zaman sekarang semuanya salaf. Semuanya salaf. Tinggal pilih aja mau salaf mana. Wah, ini betul-betul kebinekaan. Iya. Baina ijtihadi, iya. Wal ikhtilaf bainaha ijtihadi fil furu'. Dan bahwa perselisihan yang ada semuanya adalah perselisihan yang ada di dalam furu'. Apalagi terkadang keluar kaedahnya nata'awanu fima ittafaqna wa yu'adhiru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna. Ini kaedah kata Syekh Utsaimin bisa benar bisa salah. Ya. Kalau kaedah ini tidak bangun di atas nilai-nilai agama maka bisa benar. Kalau yang dimaksud nata'awanu fima ittafaqna selama tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis maka betul. Demikian juga wa yu'adziru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna selama dalam masalah al-ikhtilafat al-fiqhiyah al-ijtihadiyah al-musawwighah lil ijtihad maka benar. Tapi kalau khilafnya antara kita dengan Syiah, bagaimana yu'adziru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna? Ini mencaci maki Aisyah, ini mencari Umar, ini melakukan bid'ah. Ini melariskan bid'ah, ini pelaku syirik, ini dai syirik, menyeru kepada syirik. Dan memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah. Bagaimana kita mengatakan nata'awanu fima ittafaqna? Ittafaqna ala syirik, ittafaqna ala al-bid'ah, ittafaqna ala al-khuruj ala al-ulah, alladhi huwa madhhabul khawarij. Wa yu'adhiru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna, yu'adhiru ba'duna ba'dhan ala syirik, ala al-bid'ah, ala al-khuruj ala al-ulah. Aina nahnu min qawli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan in kunta tadri fatilka in kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Nata'awanu fima ittafaqna syaratnya apa? 'Alal birri wat taqwa. Wa yu'adziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna dalam masalah-masail fiqhiyah, yang ini menjahar basmalah, yang ini mensir, yang ini kunut subuh, yang ini tidak kunut. Ini yu'adzur ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Tapi kalau dalam masalah akidah, ini mengingkari istawa, yang itu merupakan alaman ahli bid'ah di masa salaf. Mereka memvonis orang yang menolak makna istawa, mentakwilnya istaula sebagai ahli bid'ah. Datang Anda menyatakan wa yu'adzur ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Dia paham khawarij, yang mana ulama ketika membahas hadis firqatun najiyah, mereka sebutkan salah satu dari 72 firqah adalah khawarij. Mereka sebutkan ciri-cirinya dan mereka memperingatkannya. Nabi menyatakan tentang mereka kilabun nar, syarrul qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qatalu. Datang Anda menyatakan wa yu'adzur ba'dana ba'dhan fi makhtalafna. Ini bahlul namanya, bukan hikmah. Inilah yang disebut dengan at-tamayyu'. Inilah yang disebut dengan at-talawun, yang kata Hudzaifah, iyyaka wa talawun fid din. Tapi sisi lainnya ada sebagian orang yang bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari sunnah. Kata Syekh, mereka lalai, seakan-akan mereka tidak tahu sebuah ucapan yang sangat masyhur di kalangan ulama salaf yang berbunyi ikhrajun nas minas sunnati syadid. Mengeluarkan seseorang dari sunnah itu berat. Itu tidak mudah. Bahkan yang lebih parah lagi, sebagian orang tidak mau merekomendit seseorang di atas sunnah.
Padahal yang dia tidak enggan merekomenditnya itu jelas belajarnya sama siapa. Gurunya di atas sunnah. Siang dan malam dia juga kepada sunnah. Dan kalaupun mau dikupas, dia sendiri yang kurang jelas sunnahnya. Di mana dia belajar, siapa gurunya. Tetapi bermudah-mudahan mengeluarkan orang lain dari sunnah. Padahal kalau mau kita kupas, guru dia sendiri nggak jelas di mana. Siapa gurunya yang dikenal di atas manhajus salaf. Ada orang yang seperti ini. Dan perlu diberi nasihat orang seperti ini. Karena akan menimbulkan fitnah. Dan membuat orang-orang jadi bingung untuk belajar sunnah. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Ustadz buat doroh, ini ustadz jelas. Belajarnya sama siapa, gurunya jelas. Gurunya jelas, kitab-kitab yang dia kaji jelas kepada guru yang salaf. Dia pun siang dan malam menyeru manusia kepada salaf. Enggak boleh hadir. Gara-gara apa? Enggak kenal. Tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Tapi standar ganda. Kaedahnya tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Saya tambah lagi bin standar ganda. Ini kan enggak ada kaedah ilmiah dia berarti di dalam membangun prinsip. Nah nanti ujung-ujungnya orang seperti ini kena batunya baru dia sadar. Udah kena batunya baru dia sadar. Begitu dia diperlakukan seperti itu di tempat ini baru pencak-pencak dia. Emang kata salaf itu apa sih? Padahal dia memperlakukan orang lain juga seperti itu. Tidak seperti itu ya kawan. Ini kata Syekh Ikhrajus Sunnah Nas Minas Sunnah Syadid. Mengeluarkan seseorang dari sunnah yang sudah diketahui gurunya di atas sunnah. Dakwahnya di atas sunnah. Siang dan malam dia mengajak kepada sunnah. Tiba-tiba kita keluarkan dia dari sunnah. Gara-gara enggak bareng dengan ustadz kita. Gara-gara enggak satu lajnah dengan kita. Gara-gara dia enggak masuk pada televisi yang kita lihat ustadz-ustadz kibar ada di dalamnya. Nah ini pun enggak ada kaidah ilmiah. Ini bukan kaidah yang dikenal dan berjalan di kalangan ulama kita. Mereka ketika menyatakan si fulan tidak sunnah. Kenapa? Akidah dia demikian. Itu akidah khawarij. Dia ucapkan di sini, di tempatnya ini, waktu ini akidah bertentangan dengan Al-Quran. Ini ayat, ini hadits, ini ucapan ulama salaf. Ini kitab-kitab akidah sebagai hakim di antara kita. Jelas, ilmiah. Ini manhajus salaf jemaah. Dia sesat kenapa? Karena dia berkata demikian. Itu ucapan khawarij. Buka ini usul sunnah Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata demikian. Ini kitab Aqidah At-Tahawiyah dengan syarah Al-Imam Ibn Abil Aiz. Ini kitab Al-Lalikai syarah I'tiqadi Ahli Sunnah. Ini kitab Usul Sunnah wa I'tiqaduddin Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Dan seterusnya. Ini kitab Al-Ha'iyah. Ulama salah menerangkan akidah dalam hal ini adalah ini dan ini. Ini dalilnya, ini ayat, ini hadits, ini ucapan ulama salah. Dia berkata dengan ucapan yang bertentangan dengan ini. Maka dia bukan orang sunnah. Dia bukan berada di atas manusia salaf dalam hal itu. Jelas. Tapi kalau alasannya ini bukan salah, apa sebabnya? Enggak jelas dia itu, abu-abu dia itu. Abu-abunya di mana? Di mana abu-abunya? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangan pula kita karena orang lain mentahdir kita dengan tahdir serampangan, kita balas pula dengan tahdir serampangan. Berarti sama kita dengan dia. Kita menuduh orang lain dengan sebuah tuduhan. Di waktu yang sama kita justru melakukan tuduhan tersebut. Coba lihat Imam Al-Bukhari. Beliau ditahdir oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Guru beliau. Kenapa? Karena Imam Bukhari menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafaz saya ketika baca Al-Quran, kata-kata mulut saya ini makhluk. Karena suara saya makhluk. Kata Imam Az-Zahabi sebuah faedah dari guru kami Syekh Ali Razihi. Secara bahasa, mazhab Bukhari adaq. Beliau ingin merinci Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tapi suara kita ketika baca Al-Quran itu makhluk. Suara kita. Ya. Muhammad bin Zuli sikap tegas. Beliau tidak ingin membuka pintu ini. Khawatir akan dimanfaatkan oleh al-waqifun fil Quran. Orang-orang yang tidak mau menyatakan Al-Quran ghairu makhluk. Hanya sekedar menyatakan kalamullah. Ditahdir oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Semua murid lari dari Imam Bukhari. Tidak ada satupun murid yang dari ribuan. Bayangkan taklim antum nggak ada yang hadirin. Gara-gara dapat tahdir. Antum ngapain? Tahdir balik.
Lihat Imam Bukhari. Yang sisa cuma Imam Muslim jemaah. Imam Muslim melihat tahdzirnya Muhammad bin Yahya Adzuli tidak adil, tidak insaf. Saking cintanya beliau kepada Imam Bukhari karena beliau tahu Imam Bukhari tidak salah. Seluruh riwayat-riwayat hadis yang telah beliau terima dari Muhammad bin Yahya Adzuli beliau tulis balik. Beliau letakkan di atas keledai, beliau kirim balik. Ini hadis-hadismu, saya enggak butuh lagi. Dan saking insafnya Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim, beliau tidak menyebutkan riwayat dari Bukhari dan tidak pula dari Muhammad bin Yahya Adzuli. Kedua-duanya adalah murid beliau, guru beliau. Dan saking insafnya Imam Bukhari, beliau sudah ditahdzir habis-habisan oleh Muhammad bin Yahya Adzuli dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau masih mau menukilkan hadis dari Muhammad bin Zuhri. Kalau antum dapatkan dalam Sahih Bukhari dari Bukhari langsung haddatsani Muhammad, maka ini maksud adalah Muhammad bin Yahya Adzuli. Padahal sudah ditahdzir oleh beliau. Insafnya ulama. Maka bukanlah kaidah ilmiah kalau tahdzir dibangun. Dulu dia suka mentahdzir kita, dia mentahdzir kita tanpa bukti, dia mentahdzir kita serampangan, maka jangan belajar ke dia. Ini enggak kaidah ilmiah, berarti Anda membantah, menjawab tahdzir serampangan dengan tahdzir serampangan pula. Apa bedanya Anda dengan dia? Lihat ulama salaf. Jelas ya, ya. Ada kaidah ilmiahnya. Imam Al-Bukhari, apakah beliau balas? Enggak beliau balas. Sekarang siapa yang lebih terkenal? Muhammad bin Yahya Adzuli atau Imam Bukhari? Imam Bukhari. Bahkan kalau orang awam mungkin enggak pernah dengar nama Muhammad bin Yahya Adzuli kecuali para penuntut ilmu hadis. Imam Bukhari Allah jaga. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Yang buih itu enggak akan tersisa di dunia ini. Tapi yang bermanfaat untuk manusia pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tertanam kuat. Ketika Imam Malik disampaikan kepada beliau, Imam Malik, antum menulis Muwatta Imam Malik, sudah ada Muwatta yang lebih besar selain antum. Apa kata beliau? Beliau bacakan ayat ini. Rupanya terjaga. Selama kita ikhlas jamaah dalam berdakwah, dalam mengajar, dan yang kita seru adalah Al-Quran dan hadis. Di atas manhajus salaf, yakinlah pasti akan terjaga. Baik sebelum kita mati atau setelah kita mati. Bahkan para ulama menyebutkan tersebarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah beliau meninggal itu jauh lebih luas, lebih dahsyat ketimbang tersebarnya dakwah beliau ketika beliau belum meninggal. Ya. Maka jangan sampai kita tidak di atas prinsip berjuang. Gara-gara nggak enak gabung, gara-gara nggak enak gabung, gara-gara nggak enak nggak gabung. Enggak begitu manhajus salaf. Di atas prinsip jamaah. Atas dasar apa Anda berkata, atas dasar apa Anda bersikap. Dan pikirkan, siap tidak mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ini masalahnya bukan masalah enak tidak enak. Bukan masalahnya sama ustadz ini sama ustadz itu. Ini masalahnya kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah keluar dari mulut kita ataukah tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ustadz kita Umar bin Khattab saja enggak bisa membela kita di hadapan Allah, ya kan? Apalagi ustadz kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apalagi kita termasuk orang yang memalingkan orang dari belajar kepada agama Allah. Gara-gara ucapan kita orang tidak akhirnya enggak jadi belajar tauhid, enggak belajar sunnah. Mestinya kita senang. Masalah jualan saja, Anda jual bakso, ada orang lain di depan Anda jual bakso dengan model yang sama. Bagi orang yang punya akidah, walaupun akidahnya masih umum, Anda iri orang lain akan memvonis kita tidak baik. Karena rezeki nggak akan tertukar. Orang awam pun bisa bilang kayak gitu, ya kan? Rezeki nggak akan tertukar. Jangan khawatir kamu nggak laku karena ada orang yang jual bakso di depan kamu. Itu dalam masalah dunia, ya kan? Apalagi dalam urusan akhirat, dakwah semakin ramai. Alhamdulillah, kalau bisa di Medan ini ada 1000 ustadz yang mengajak kepada sunnah. Bukan hanya satu atau dua. Kalau tidak ada 5.000 ustadz di Medan ini. Semua mengajak kepada sunnah. Senang, bahagia, bukan malah pesimis. Ini kita ngajak ke surga loh. Memperingatkan orang dari bahaya neraka. Gak mau banyak ustadz. Berarti ada apa ini? Ini sedang main gulat atau berdakwah? Kalau kita berdakwah, banyaknya ustadz, senang. Ya. Bahkan kayak Madinah kita lihat, jangankan pelajaran hari-harian, daurah aja terkadang pada main maghrib wal isya ada sekian daurah dalam satu kota. Nggak ada yang menentangkannya.
Hadirlah, yang mau hadir ini silakan, mau hadir itu silakan, semuanya semua. Ya kan?